Halo Sobat Keuda, apa kabar? Senang sekali program Tritop News Keuda kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, An Andri Hikmat, dan rekan saya, Wisnu Saputro. Saat ini kita akan menyajikan 3 topik berita menarik seputar pengelolaan keuangan daerah. Bukan begitu, Pak An? Betul sekali, karena Tritop News itu merupakan viral ispiral. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menonton Tritop News Keuda ini. Inilah berita pertama untuk Anda. Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Kabupaten Bengkalis yang berhasil raih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian sebanyak 10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Bengkalis atas pencapaiannya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK-RI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pencapaian tersebut diraih oleh Kabupaten Bengkalis 10 kali berturut-turut. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni juga mengapresiasi Kabupaten Bengkalis yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD secara penuh dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Kabupaten Bengkalis juga terus berinovasi mengikuti era digitalisasi dalam pengelolaan pajak melalui Sistem Informasi Pajak Bengkalis secara tuntas yang bernama SIP Bukas yang berbasis Android. Menurut Pak Tony, hal ini semakin memperlihatkan bahwa Kabupaten Bengkalis telah menerapkan elektronifikasi pemerintah daerah dalam hal mendukung kebijakan pemerintah melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah atau yang disebut SPBE. Luar biasa, suatu pencapaian yang sangat luar biasa Kabupaten Bengkalis ya Pak An. Betul sekali, karena 10 kali ini bukan hal yang mudah dan berturut-turut ya. Ini merupakan kerja keras, bukti bahwa komitmen pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menunjukkan pemerintahan yang terbaik. Nah, ini tentunya harus bisa menjadi contoh ya, daerah-daerah lain bisa memberikan contoh yang serupa agar ini menjadi ketuk tular dari Kabupaten Bengkalis untuk minimal di kabupaten kota di Provinsi Riau. Betul sekali. Oke, berita selanjutnya silahkan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak An. Berita selanjutnya terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kementerian Dalam Negeri gelar Rakor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023. Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satunya melalui pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rapat ini juga mendorong percepatan penyusunan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau disingkat KU PDRD. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni mengatakan, daerah juga wajib melaksanakan sinkronisasi yang terintegrasi, standarisasi database kendaraan bermotor, dan melengkapi kendaraan bermotor untuk kebutuhan masing-masing. Patoni mengingatkan untuk meningkatkan PAD, penertiban data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah perlu menghapus biaya balik nama kendaraan bermotor, kedua, dan pajak progresif. Kemudian, terkait pemanfaatan aset barang milik daerah yang berumur di bawah kurang dari 1 tahun menjadi penerimaan retribusi daerah. Dan selanjutnya, penerimaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pun menjadi penerimaan di dalam rekening retribusi daerah yang sebelumnya diakui sebagai atau pencatatan rekening lain-lain penerimaan PAD yang sah.
Luar biasa. Jadi sekarang ini, mohon maaf ya, dengan Undang-Undang HKPD, PP 35 tentang KUPDRD, ada perubahan tata kelola tentang pendapatan daerah ya Pak Wisnu ya? Iya, tentunya tadi semangatnya Pak An dalam rangka peningkatan PAD khususnya bidang retribusi. Nah ini sangat berasa ya bahwa BLUD diakui sebagai pendapatan retribusi tentunya akan meningkatkan PAD dari bidang retribusi. Tapi kan perlunya ini hanya pencatatannya saja tentunya ya. Pengelolaan masih tetap BLUD dong gitu ya. Oke, baik. Berikutnya berita ketiga sekaligus menutup perjumpaan Tritop News kali ini. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah beri motivasi dan arahan kepada camat dan lurah se-Kabupaten Rokan Hilir untuk tingkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni memberikan motivasi dan arahan kepada camat dan lurah se-Kabupaten Rokan Hilir demi meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam arahannya, Patoni mengingatkan agar terus meningkatkan kapasitas, komitmen, tanggung jawab, dan peningkatan sumber daya manusia yang ada saat ini. Menurut Patoni, terdapat 5 cara untuk meningkatkan sumber daya manusia saat ini. Di antaranya, mengubah cara berpikir, perlunya meningkatkan kompetensi, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan komitmen, serta terakhir perlunya terus berinovasi. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran. Hal ini digunakan untuk forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan, pembuatan peta batas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kaidah kartografi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan program kegiatan yang melibatkan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Ya, betul Pak Anan, sangat luar biasa ya. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini harus berinovasi. Betul, sepakat. Bagaimana untuk peningkatan pendapatan ya dan juga tadi terkait dengan informasi. Betul, dan kapasitas sumber daya manusia perlu sekarang ya didorong karena mohon maaf, pelayanan kepada masyarakat harus lebih didahulukan, gitu ya? Baik. Oke. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan di Tritop News Keuda hari ini. Akhir kata, saya Wisnu Saputro dan rekan saya An Andre Hikmat mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow media sosial Ditjen Bina Keuangan Daerah. Sampai jumpa.